Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan Chamber Studium General, yang untuk kali ini saya akan membagikan atau berbagi mengenai sebuah materi yang juga sangat teramat penting bagi kehidupan kita. Apa itu? Yaitu sejarah. Sejarah kenapa dianggap penting? Karena yang pertama, sejarah itu adalah sebuah peristiwa masa lalu yang dialami atau diukir oleh para pendahulu kita secara aktual. Artinya apa? Suatu peristiwa yang tercatat dan memiliki data yang akurat. Itulah bedanya antara sejarah dan dongeng. Kalau dongeng itu adalah sebuah kisah-kisah yang tidak disertai dengan bukti-bukti ilmiah yang akurat. Tetapi kalau sejarah itu betul-betul suatu peristiwa dari para pendahulu kita di zaman masa lalu yang tercatat secara akurat dan ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu tahu apa itu sejarah. Telisik punya telisik, ternyata kata sejarah itu asal katanya dari sajaroh, dari bahasa Arab, yang mana makna sajaroh adalah pohon. Kenapa disimbolkan pohon? Ini harus kita maknai bersama. Mungkin salah satu alasannya bahwa pohon itu adalah sesuatu yang harus tumbuh. Sesuatu yang tumbuh. Artinya apa? Dari mulai awal sampai akhir itu terus tumbuh. Jadi sejarah itu tidak boleh dianggap sesuatu yang statis, tetapi sejarah adalah sesuatu yang dinamis, karena dari waktu ke waktu maka sejarah akan terus terukir sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang ada. Yang kedua, kenapa sejarah ini kita anggap perlu? Karena sejarah ini adalah merupakan jendela masa lalu yang kita bisa tengok untuk menjadikan pelajaran kehidupan kita menyongsong di hari depan. Oleh karena itu, Presiden pertama kita, Bung Karno, itu dalam satu judul pidato hari 17 Agustus itu pernah pidatonya Bung Karno berjudul Jas Merah, yang artinya adalah sebuah kepanjangan dari jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya apa? Bahwa seorang Presiden Bung Karno pun sangat memaknai betapa pentingnya arti sejarah. Hal lain, hampir atau beberapa perguruan tinggi itu ada jurusan sejarah. Jadi kalau kita ngomong soal sejarah, itu adalah suatu kejadian masa lalu yang telah diukir oleh para pendahulu kita dan tercatat secara akurat oleh para ahli sejarah kita. Jadi sekali lagi, bahwa sejarah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Adapun fungsi dari sejarah itu bisa bersifat sebagai sesuatu yang rekreatif. Karena kita dengan membaca sejarah itu sesuatu yang menyenangkan.
Fungsi yang kedua sejarah adalah inspiratif. Dari sejarah kita timbul inspirasi untuk melakukan sesuatu ke depan. Jadi yang pertama rekreatif, sesuatu yang menyenangkan. Yang kedua inspiratif, sumber inspirasi untuk bagaimana membangun sesuatu ke depan. Yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah sifatnya instruktif dari sejarah itu. Adalah sebuah perintah-perintah atau nasihat-nasihat, saran-saran untuk bagaimana sebaiknya manusia itu mempunyai sikap yang ideal. Dan yang fungsi nomor 4 adalah edukatif. Karena dari sejarah ini bukan hanya sekedar bacaan, tetapi sejarah juga bisa kita petik menjadi sebuah tuntunan. Itulah fungsi sejarah. Yang pertama adalah bisa berfungsi sebagai sesuatu yang sifatnya rekreatif, sesuatu yang menyenangkan. Yang kedua adalah inspiratif, bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk melahirkan hal-hal yang bagus untuk ke depan. Yang ketiga adalah tuntunan, saran dan nasihat yang sifatnya instruktif. Yang keempat adalah sangat mendidik alias edukatif. Karena dari sejarah banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita petik. Contoh, kepahlawanan itu terjadi masa lalu yang mestinya sikap tindak tanduk para pahlawan itu bisa menjadi referensi generasi berikutnya dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira itu, adik-adikku sekalian, khususnya kepada para mahasiswa dan mahasiswi, pemaparan saya yang singkat ini semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ingin memperdalam mengenai ilmu sejarah, sekarang banyak sekali sumber-sumber informasi yang bisa kita unduh melalui berbagai sumber. Sekian, terima kasih.